Satu, dua, tiga. Oke, kita ketemu lagi dengan acaranya Prodi Komputer yaitu Kompot. Kita selalu hadir di hari Jumat pukul 13.00 WIB. Kali ini saya manggil lagi seorang alumni yang memang berkecimpung di dunia IT. Kita kenalan dulu dengan Mas Zain Jamal Hussein. Selamat datang Mas. Mas Zain ya panggilannya. Iya betul. Oke, Terima kasih Pak Teguh dan eh, PHB. Sekarang udah bertransformasi ya, menjadi jadi harkat negeri Universitas ya Pak. Harkat Negeri. Iya, karena dulu saya pas waktu masih kuliah di sini masih Poltek ya, betul Poltek Harapan Bersama. harapan bersama. Ya apapun itu tetap aja sama. Sekarang kita hanya berganti nama dan kita tetap di D3 Teknik Komputer masih eksis. Makanya ini kita panggil Mas Zain ini. Kalau saya lihat di sini luar biasa sekali pengalaman kerjanya. Mulai dari PT Antariksa Global Solusi, PT Media Sarana. Nah ini biar nanti bisa menginspirasi mahasiswa sini atau lulusan-lulusan dari Universitas Harkat Negeri ataupun anak-anak SMA yang mau daftar, mereka nggak ragu gitu loh Mas. Betul, betul. Nah ini pertanyaan pertama Mas. Kenapa sih dulu milih kuliah di D3 Teknik Komputer Mas? Sebetulnya ini saran dari guru saya Pak. Dulu Jadi SMA-nya apa? saya dulu di SMK 3 Tegal. Jurusan TKJ dulu. Oh TKJ Iya, ya. saya dulu TKJ terus minta saran kalau misal kuliah di sini gitu, ambil jurusannya apa Pak gitu. Apa mau kan dulu ada yang namanya elektro ya Pak. Elektro atau ke komputer terus disarankan ke komputer. Dan alhamdulillah 3 tahun di sini gitu ya, kuliah di sini cocok gitu kan dengan apa yang saya pelajari dan inline juga untuk sekarang gitu. Ya, kenapa dulu bilangnya D3 nggak langsung S1 nih Mas? Harapannya pertimbangannya nih? pertama sebenarnya lebih cepat D3 karena basisnya vokasi, dia prakteknya lebih banyak. Ya karena basicnya dari SMK ya. Betul, karena basicnya dari SMK Pak. Jadi harapannya kuliah itu lebih banyak praktek daripada langsung ke S1 gitu kan, yang di sana kan teman-teman juga merasakan gitu S1 tuh untuk prakteknya lebih sedikit daripada di vokasi. Dulu masuk tahun berapa ya Mas? Saya masuk 2013. 13, lulus 2016 ya. Lulus 2016. Ya. Pernah menjabat sebagai ketua Hima Prodi Komputer ya, terus ketua Badan Pengawas Mahasiswa. Apa enggak Mas mengganggu kuliah pas waktu kuliah tuh menjabat-jabat atau aktif di organisasi? Sebetulnya kalau ini nggak mengganggu, tergantung dari pengelolaan waktu sih. Jadi memang itu tadi yang namanya berkuliah ya Pak. Berkuliah kan kita bisa berkesempatan untuk mengatur jadwal sendiri gitu ya. Jadi memanajemen waktu itu kan di mana kita bisa mendapatkan ya di bangku kuliah ini gitu kan. Bisa tetap organisasi jalan sebagai ketua, kemudian akademik juga tidak dilupakan gitu. Apa dulu di SMK juga ikut organisasi? Saya di SMK ikut Pak. Tetap ikut kebetulan ya, ikut juga. Nah waktu pertama kali masuk kuliah nih kan TKJ dengan D3 komputer nyambung gak sih? Wah ini nyambung banget Pak. Jadi malah justru di semester pertama tuh kayak ya udah gini doang gitu. Karena ini Pak udah pernah diajarin. Karena kan di semester 1 itu lebih banyak waktu itu basic ya. Jadi basic dari SMK itu sangat inline, jadi gampang untuk mengikuti. Kayak misal untuk yang itu kan kurikulum yang dulu ya, kan berbeda sama dengan kurikulum yang sekarang. Kalau kurikulum dulu kan jaringan masih didapat di semester pertama gitu kan. Kemudian jaringannya masih jaringan yang tidak jauh dari waktu saya di SMK gitu kan. Jadi ini sangat inline. Kemudian masuk ke semester berikutnya mulai baru semuanya baru. Tapi bisa diikuti ya? Bisa diikuti Pak. Malah justru kalau dari SMK itu ketika mengambil jurusan komputer atau informatika gitu, itu udah jadi basic lah, minimal. Bedanya apa Mas? Waktu pertama kali masuk kuliah ini, kesan pertama masuk di D3 Teknik Komputer apa itu? Kesannya dulu nih. Kesannya itu ya karena dari SMK ke kuliah gitu ya, ya tetap teman baru banyak gitu kan. Terus menarik sih Pak, karena emang itu tadi ya, baru pertama kali
tahu atmosfer di perkuliahan sih sebenarnya, lebih kayak tertantang dengan em, pembelajaran baru itu sih Pak. Oke. Itu senang komputer mulai dari kapan sih? Wah, senang komputer udah Dari apakah SMP sudah punya cita-cita nih dari saya? SMP Pak, saya Pak. Dari SMP Oh, betul. SD baru kenal ada komputer tapi belum pernah megang gitu. SMP, SMP ya udah SMP. mulai senang ya. Iya, dulu saya waktu SMP itu ke salah satu mall yang ada di sini gitu kan. Ada pameran laptop, komputer, pasti ikut sana Pak. Sama teman-teman SMP itu pakai Oh gitu sepeda ya. gitu kan. Dulu kan masih Ya pakai memang masih sepedaan gitu kan. banyak yang main dengan sepeda-sepeda memang. Iya betul. Jadi waktu di Hmm. mall di sana seneng Pak mainan laptop gitu. Dari sana sih mulai seneng gitu mainan laptop. Nah ini mata kuliah ya kan banyak nih. Apa yang paling disukai di sini Mas? Yang kalau disukai banyak Pak, tapi yang paling dikenang itu algoritma sih. Itu yang sampai Algoritma. sekarang itu kayak kalau kuliah D3 itu saya pasti algoritma. Nggak tahu Itu kayak paling berkesan untuk paling dipakai berkesan. terus untuk skill yang Iya Pak. sampai saat ini. Sampai sekarang. Jadi di algoritma pemrograman itu kayak udah jadi apa ya? Mungkin kalau sekarang darah dagingnya IT gitu ya. Soalnya semuanya kan akan berkaitan dengan algoritma. Dan waktu itu kan susah ya Pak, zaman pas waktu semester berapa itu ya? Lupa. Semester 3 atau semester 2 gitu. Algoritma dan pemrograman masih pakai Pascal. Masih sekarang masih ingat dulu pakai Pascal, Pak. Nah, Pascal. Untuk zaman sekarang masih relate enggak ini? Masih relate Pak. Jadi malah justru walaupun sekarang ada AI gitu ya. Tapi basic di algoritma itu memang kebawa kemana-mana sih Pak. Jadi kalau kita lalai gitu ya dengan hal itu kayak tetap ada sesuatu yang kurang sih, karena yang namanya AI kan untuk support saja gitu ya. Tapi basically kita juga harus punya pondasinya, yaitu tadi pondasinya di algoritma itu. Nah, waktu kuliah harus tantangan terbesar, terberat atau terbesar lah apa sih? Apa ya, waktu Pak. Kenapa dengan waktu? Jadi kebetulan waktu itu saya juga nyambi nge-freelance gitu Pak, di broadcast dulu. Jadi waktu itu nyoba iseng-iseng atau memang cari uang untuk kehidupan? Ya dua-duanya mungkin Pak, sekalian belajar gitu kan, broadcasting gitu kan. Jadi bagi waktunya yang iya, bagi waktunya lumayan dari organisasi, kuliah, terus. Jadi biaya kuliah sendiri itu? Waktu itu ya sebagian gitu, sebagian dibantu. Ya biar mahasiswa juga yang lain juga perlu dicontoh gitu. Jadi mahasiswa itu jangan cengeng. Kita juga bisa bekerja sampingan ya. Iya, walaupun waktu itu reguler, saya kan kuliah reguler gitu kan. Tapi masih bisa. Oke. Nah, berjalannya waktu lulus dulu IPK berapa? IPK itu Pak, jadi ada yang dikorban. Dia masih di 3,48. Oh, masih bagus lah. 3,8. Nah, jarak antara lulus sampai diterima bekerja itu berapa lama? Kayaknya nggak ada 3 bulan. Itu pertama di mana kerja? Saya di pertama kali sebenarnya kan kalau waktu itu masih di broadcast ya, masih di radio gitu. Kemudian mulai berganti pekerjaan yang inline dengan IT gitu, mulai 2027, 17. Yang di PT Antariksa Global ini. Iya itu, jadi kayak 3 bulan mungkin setelah. 3 bulan ya? Iya, soalnya kan menghabiskan yang di sini dulu. Gitu. Oh, jadi memang waktunya ya, biar pemirsa tahu, lulus di D3 Teknik Komputer itu tidak butuh waktu lama untuk bisa pindah tempat kerja yang lebih baik. Nah, contohnya Mas Jamal Hussein ini juga langsung diterima di PT Antariksa Global Sanusi menjadi network engineer. Iya, saya itu langsung atau ada proses panjang dulu ini? Sebetulnya karena basicnya adalah saya dulu network gitu Pak. Pas masuk ke sana penyesuaian nggak ada 1 bulan udah menyesuaikan sih. Kebetulan kan memang saya masih ada basic networknya, walaupun kuliah di sini tuh sebenarnya lebih banyak aku ini Pak namanya program kan lebih banyak. Cuma mencoba tantangan baru di network gitu kan. Itu dapat ilmunya dari mana lagi tuh? Sebetulnya di D3 juga ada itu di beberapa matkul kan ada matkul jaringan dasar, jaringan lanjut,
kalau nggak salah. Ada beberapa matkul itu udah bisa jadi basic karena kan yang diajarkan itu dari mulai yang paling basic sampai advance kan diajarkan juga di sini betul. sebenarnya, Pak. Jadi masuk sih dari mulai arsitektur network juga Nah diajarkan. ya di sini tugasnya langsung membuat arsitektur jaringan call, BTS dan pelanggan ya. Iya betul Ini betul. sangat luar biasa sekali ini lulus D3 tapi bisa langsung menangani hal-hal yang berat ini. Iya kebetulan itu tadi Pak basicnya sudah dapat gitu kan dari SMK, terus diasah lagi pas kuliah, kemudian pas bekerja gitu, pas bekerja dapat mentor juga waktu itu, jadi langsung bisa jalan. Terus ini juga PT Media Sarana Data. Itu setelah dari PT Antariksa Betul, betul Pak. Jadi atau berbarengan ini? Setelah dari Antariksa terus berpindah gitu. Tapi sama bidangnya masih sama, Pak. Di kota mana ini, Mas? Di Yogyakarta semua. Dua-duanya di Jogja. Kenapa milih Jogja itu? Ini biar tahu iya, orang betul, Tegal, orang Tegal kenapa mencari kerjanya di Jogja ini? Iya, ini pertanyaan yang fundamental sih, Pak. Kenapa Jogja? Jogja tuh nyaman karena dulu waktu zaman sekolah pernah di Jogja, Pak. Jadi pernah magang dulu saya di salah satu provider juga gitu kan, provider telekomunikasi. Ya. Jadi saya dulu di telekomunikasi magang 4 bulan di Jogja dan kerasa nyaman di sana, Pak. Jadi memang sudah senang di Jogja, jadinya pengennya di sana. Iya, akhirnya gitu. Kenapa nggak milih di Tegal saja sih? Kenapa banyak? Betul. Karena saya kan lahir di Tegal, besar di Tegal dan ya itu tadi pengen challenge sih, Pak. Pengen challenge baru di luar kota seperti apa. Nah yang kayak gini nih yang saya cari tuh mahasiswa lulus jangan hanya mengandalkan di kota Tegal saja karena lulusan kita tuh banyak yang banyak sekali. Kita cobalah ke kota lain, jangan pokoknya saya bilang jangan cengeng, harus berani melewati zona nyaman. Masa dengan orang tua terus nih, contohnya nih Mas Zain Jamal Hussein juga bisa menjadi orang sukses nih di sana. Amin, amin, amin. Nah setelah di situ terus di Universitas Islam Indonesia nih. Iya, jadi ini tempat pekerja apa ya namanya, bekerja paling lama tuh di Universitas Islam Indonesia. Kebetulan ternyata dulu kan ini ya Pak, inginnya ke industri dulu lah gitu kan. Ke industri, kemudian akhirnya tetap balik lagi ke akademik gitu kan. Ya kenapa tuh? Kenapa? Pertimbangannya berarti soalnya kan dulu. Pertimbangannya biar ini Pak, apa namanya tuh, rasa ingin belajarnya itu tetap terjaga sebetulnya. Karena kalau udah di industri itu mindsetnya kan uang terus ya. Nah kalau di apa namanya tuh institusi pendidikan itu kita untuk menjaga minat dalam pembelajaran sih, belajar apa aja tuh masih mau gitu kan. Nah, itu melamar sendiri di sana pas ada lowongan atau ada teman di situ? Itu saya lowongan sendiri sih, jadi memang daftar, terus alhamdulillah diketerima. Nah pas diketerima ternyata di dalam ada teman saya. Jadi langsung menjadi tim network data center? Iya, waktu itu langsung saya masuk ke tergabung di network dan data center. Menangani apa itu Mas? Dulu jaringan semua satu universitas gitu, kemudian sama koneksi di data center, entah itu koneksi server, koneksi backbone dari apa namanya kampus ke gedung-gedung yang lain gitu. Kompleksitasnya lebih tinggi daripada pekerjaan sebelumnya karena memang sekarang itu kan menangani server gitu ya, koneksi server yang tadinya koneksi pelanggan kemudian bertambah menjadi koneksi server juga ngurus gitu kan. Dan ya, termasuk data centernya itu sendiri. Lumayan juga ya 2019 sampai 2021 ya jadi tim network data center. Nah, sekitar 2 tahun. Saat ini menangani security operation center. Iya, betul. Itu tingkatannya lebih tinggi atau? Jadi kalau kompleksitasnya lebih tinggi lagi, Pak. Lebih tinggi. Jadi lagi, karena ya. Itu tadi menjaga untuk tetap belajar gitu kan. Jadi akhirnya tahun 2022 ya, tepatnya 2022 mulai belajar cyber security. Karena memang pada saat itu
di tahun 2021 kan mulai masif Pak serangan cyber kan. Nah, kemudian mulai ada kebutuhan tentang cyber security. Jadi titik mulainya kenapa masuk ke cyber security sebenarnya tahun 2021 di akhir tahun, Pak. Ya. Itu saya menghadiri kegiatan dari BSSN. Nah, dari situ akhirnya 2022 mulai fokus ke arah cyber security. Luar biasa sekali ya. Sampai Jadi, sekarang. memang alumni yang saya panggil memang nggak kaleng-kaleng ini memang. Amin, amin. Biar ya lulusan SMA nih yang baru lulus nggak usah ragu untuk bisa masuk ke D3 Teknik Komputer, karena memang satu-satunya jurusan yang memang itu dipakai oleh semua perusahaan ya. Iya, apalagi di D3 sini di Harkat Negeri kan dapat semua ya. IoT-nya dapat. Betul, dapat. Dapat, terus nanti di network dapat, programmer dapat. Nah, ini udah jadi pondasi sebetulnya. Pondasi ketika akan lulus ya. Nanti tinggal mau konsentrasinya yang mana. Terus waktu kuliah tuh sampai bekerja masih ikut sertifikasi, karena saya lihat sertifikasinya banyak sekali nih. Iya Pak. Ikuti di mana sih? Saya ikut sertifikasi itu malah justru kalau untuk yang kuliah ada sebetulnya dari Harkat Negeri juga punya sertifikasi prodi. Kemudian setelah itu saya ikut tetap belajar sertifikasi di luar sih. Untuk yang terakhir di 2025 saya ikut sertifikasi ethical hacking. Itu untuk apa sih biar kamu tuh ikut sertifikasi? Kan sudah cukup loh kan D3 nih, jasa D3. Kenapa harus sertifikasi ya Pak? Karena kayak untuk validasi sih Pak. Pertama validasi bahwa oh saya belajar ini itu buktinya apa gitu. Kan bisa jadi buktinya adalah pertama ijazah kalau dalam perkuliahan. Tapi dalam pekerjaan bukti ketika kita menguasai sesuatu kan tetap disertifikat. Jadi memang banyak perusahaan yang mensyaratkan itu ya, punya sertifikasi atau bagaimana? Sebagai pendukung biasanya Pak. Pendukung ya. Sebagai pendukung untuk beberapa industri gitu ya, untuk beberapa industri malah justru bisa meningkatkan salary juga bisa. Nah itu, jadi memang pentingnya sertifikasi ya buat kalian yang baru lulus. Ya nantinya untuk bisa melamar pekerjaan, untuk dapat pengakuan lah ya. Betul Pak. Kita memang ahli di situ ya. Betul. Jadi nilai tambah. Nilai tambahnya. Nah ini banyak sekali nih dari mulai 2021 sampai 2024 Mikrotik, CSE, luar biasa sekali. Ini skill yang dipunyai juga, waduh kalau saya baca banyak sekali, nanti bisa di list sendiri di sini ya. Karena bisa dilihat ini, Pak, di skillnya. Cyber security menuntut semua lini bidang, jadi semuanya harus dipelajari gitu. Karena kan cyber security itu gabungan dari 3 komponen kan. Mas Yan ini punya nilai jual yang tinggi nih sebenarnya ini. Karena skillnya benar-benar banyak ini. Nah sampai berapa kali pekerjaan ini sekarang apa yang sudah dipunyai Mas Yan? Apanya nih? Ya tentunya biar buat contoh. Sekarang apa sekarang Mas Yan ya, mungkin yang bekerja selama mungkin hampir 10 tahun gitu ya. Yang dimiliki ya pertama justru kan kita investasikan layar ke atas ya Pak. Saya masih dalam pendidikan juga sekarang. Kalau iya ini masih lanjut lagi ya? Iya. Lanjut kuliah di Udinus ya? Iya, saya lanjut S1 di Semarang, yaitu salah satu aset leher ke atas juga. Kemudian saya diamanahi untuk membantu pendidikan adik gitu kan. Nah, jadi itu sebagai achievement saya juga ketika apa namanya sudah bekerja gitu kan. Bisa bergantian untuk mengkuliahkan, itu salah satu menurut saya achievement juga. Luar biasa sekali nih. Nah, ini kan dari pandangan Mas nih, Mas Sen ya. Kuliah ini kan mahal nih. Betul. Pandangan dari Mas Sen apa nih? Mahal itu sebenarnya untuk apa sih? Untuk investasi kah atau hanya buang-buang uang ini? Nah ya kadangkala saya juga ini ya Pak, itu menjadi perdebatan di grassroots gitu kan. Kita keluarin uang tapi belum tentu jadi misalnya. Nah jadi yang saya pahami selama ini yang namanya pendidikan itu sebagai investasi, jadi bukan liabilitas ya. Kalau yang namanya pendidikan itu dianggap liabilitas,
pasti mindset kita buat apa buang-buang uang untuk kuliah misal kayak gitu. Padahal kalau kita melihat perspektifnya menggunakan itu tadi sebagai nilai investasi, mungkin ketika bersekolah selama 4 tahun itu bukan seketika langsung balik tuh uang untuk pendidikannya, tapi itu kan bisa menjadi bekal di kemudian hari gitu kan. Yang namanya investasi layar ke atas itu memang sifatnya long term kan, dia long term. Nah ini biar pemirsa tuh tahu bahwa kok kuliah mahal-mahal sih, untuk apa? Nah ini disinilah penjelasan dari Mas Iya, Ed. betul Pak. Karena kalau saya lihat di sini di Udinus juga kan biayanya mahal nih. Iya lumayan mahal Pak. Dengan pekerjaannya sekarang untuk meningkatkan skill, berani ambil yang mahal. Tentunya kan sekarang Mas Ed berarti kan punya penghasilan yang luar biasa. Amin ya Allah. Ini D3 tapi penghasilannya sudah. Amin. Nah ini memang perlu buat kita semuanya lah di sini bahwa investasi kalau istilahnya Mas Zen itu dari leher ke atas ya. Betul. Jadi mahal tidaknya itu memang untuk investasi yang nantinya akan kita petik nantinya kalau sudah bekerja ya. Betul Pak, itu jadi pondasi untuk kehidupan sih sebetulnya. Ya itu jadi mindset untuk kita berkuliah belajar itu memang harus diluruskan gitu. Kalau niatnya misal kuliah untuk langsung bekerja terus langsung punya uang banyak, ya itu akan keliru gitu. Jadi kayak berkuliah jadi kurang semangat. Tapi kalau semangatnya adalah memperkaya diri dengan ilmu, nah itu biasanya akan lebih semangat. Oke, luar biasa ini ya pemirsa, lihat dengerin nanti diulang-ulang kalau belum jelas. Nah ini ya, tapi ada satu yang perlu saya tanyakan. Ini kan D3 udah ada kerja nih. Udah Pak. Terus kenapa harus S1 nih? Nah, mau apa ini? Saya masih lagi berapa nih. Apakah Anda mau jadi dosen, berkarir dosen, ataukah mau di IT-nya nih? Ya itu kalau cita-cita saya memang pas waktu masuk ke Poltek itu pengen jadi dosen dulu Pak. Tapi setelah menikmati lika-liku gitu kan, kayaknya tetap di industri aja dulu gitu kan. Sampai akhirnya itu tadi kenapa ngelanjut ke S1 karena menurut saya ilmu itu harus di-upgrade. Karena sudah lulus sekian tahun gitu, hampir 10 tahun, mungkin ada informasi atau teknologi yang memang adanya di bangku kuliah gitu. Karena kita juga belum tahu ya, yang namanya teknologi itu walaupun sekasat mata kita tahu oh teknologi lagi berkembang, tapi kalau di dalam perkuliahan apa sih yang sedang dibahas? Kadang-kala kan nyarinya ini bukan sekedar informasi yang umum, tapi lebih ke konseptual, kemudian sama praktikal gitu kan. Biasanya gitu sih Pak. Ini sangat luar biasa sekali ini penjelasan dari Mas Zen Jamal Hussein nih. Nanti saya minta Mas Zen ini berikan motivasi nih buat anak-anak yang mau lulus SMA atau mahasiswa. Jadi biar mereka tuh yang baru lulus SMA nggak ragu lagi masuk ke D3 Teknik Komputer, yang sudah lulus ya bisa mencari pekerjaan dan juga melanjutkan lagi. Silakan Mas Zen. Iya, pesan untuk mungkin adik-adik saya gitu ya, atau yang masih SMA mau melanjut perkuliahan, jangan ragu untuk melanjutkan pendidikan, karena dengan kita menginvestasikan ke leher ke atas itu sebagai bekal kita kehidupan di masa yang akan datang. Dan kalau adik-adik juga ingin cepat bekerja, bisa cari vokasi yang dia bisa untuk membuat kita mengasah skill dan hard skillnya. Nah, tempatnya di sini, di Harkat Negeri. Oke, terima kasih sekali Mas Zen, sangat menginspirasi sekali. Terima kasih hari ini. Terima kasih Pak. Nanti kita bahkan ada sesi keduanya, kita bincang-bincang tentang komputernya. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih dan salam podcast. Oke. Oke Pak, terima kasih Pak.